Perkenalkan, nama saya Elia Kinaria Mawikere dengan NIM 2102 1106 0091. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan video eh, pembahasan untuk Cisco Networking Academy Lab 4.6.6 dengan judul View Wired and Wireless NIC Information. Di mana pada praktikum kali ini tujuannya adalah kita bisa mengecek status dan juga detail properties pada network interface card yang ada pada PC kita. Jadi kita akan langsung saja masuk ke part yang satu, di mana kita akan mengidentifikasi dan mengeksplor NIC yang terdapat pada PC. Jadi ini step yang pertama, kita akan masuk ke control panel. Kita akan search saja sini control panel, kemudian network and sharing center. Nah, kemudian di network and sharing center ini, kita akan ada pilihan change adapter settings. Pada change adapter settings ini, eh, terdapat dua wireless network yang ada pada komputer saya. Ada local area connection dan juga WiFi. Kemudian saya akan memilih SSID yang saat ini sedang terhubung, yaitu WiFi di sini. Kemudian di sini eh, kita bisa klik enable, cuman karena saya sudah tersambung, jadi saya sudah tidak perlu lagi. Eh, Terus kemudian di sini juga ada pilihan connect dan disconnect untuk menyambung pada SSID. Cuman saya tidak perlu connect lagi karena saya sudah tersambung di sini. Ini ada gambar sinyal yang menandakan kalau saya sudah terhubung. Kemudian kita right click status. Nah, di sini ada eh, bagian status mengenai di sini ada general, berarti ini adalah pengetahuan umum ya mengenai SSID ZTE 2.4G di sini. Jadi ada eh, durationnya, saya sudah terhubung berapa lama ke SSID ini. Kemudian ada speednya juga. Nah, di sini speed dari wireless connectionnya 26 megabit per second. Kemudian step yang kita klik details. Nah, untuk sesuai namanya details, jadi ini akan eh, memperjelas ya atau menampilkan eh, detail dari SSID ZTE 2.4G gitu. Kemudian di sini MAC address-nya dari wireless NIC-nya ini dia ada 0045E278AC65. Dan di sini ada pertanyaan, do you have multiple IPv4 DNS server listed? Di sini saya cuma punya satu ini, 192.168.1.1. Kemudian kita akan masuk ke yang F. Di sini kita akan masuk ke main prompt. Kemudian kita akan gunakan perintah ipconfig all. Nah, di sini ipconfig all ini kita akan menyocokkan mestinya eh, dari ipconfig all ini sama dengan network connection details ya di sini. Misalnya di sini saya ambil contohnya list obtain dan list expire pada tanggal 3 Mei dan juga expire tanggal 5 Mei. Di sini juga sama ya. Ini dia 3 Mei dan juga 5 Mei. Kemudian physical address-nya sama 0045E278AC65 gitu. Kemudian sekarang kita akan close dulu ini. Kita akan masuk ke sebelahnya. Tadi kita mengecek detail, kita sekarang akan mengecek wireless properties. Nah, wireless properties ini ada dua pilihan, ada connection dan juga security. Kita akan tekan security-nya. Nah, di sini ada penjelasan mengenai security pada SSID. Di sini ya seperti tipe security-nya, tipe enkripsinya dan juga password di sini. Kemudian untuk melihat passwordnya kita tekan saja show karakter. Oke, berikutnya. Nah, di sini pada network properties di sini ya, seperti yang tadi itu kita bisa pilih eh, opsi connect atau disconnect. Di mana ketika kita menekan opsi connect atau disconnect ini akan muncul SSID yang tersedia di sekitar saya. Seperti dalam hal ini yang sudah saya terhubung yaitu ZTE
2.4G. Nah, kemudian sini juga ada Realme C31 yang apabila kalau saya ingin menyambungkannya ke situ, saya mesti tahu passwordnya. Cuman karena ini bukan SSID milik saya tidak bisa untuk menyambungkannya. Oke, kemudian untuk step yang ketiga, work with your wired NIC. Untuk bagian ini, sebenarnya step by stepnya sama seperti bagaimana kita mengecek eh, details, kemudian eh, ada juga wireless network properties, security, sama seperti yang kita lakukan kepada eh, wireless NIC ya di sini. Di sini cuman eh, tidak ada pilihan Ethernet karena pada laptop saya tidak memiliki port Ethernet. Jadi di sini tidak ada opsi Ethernet begitu. Jadi untuk step 3 ini sebenarnya langkahnya sama, cuma karena saya tidak memiliki Ethernet, tidak memiliki port Ethernet pada laptop saya akan lanjut saja ke part yang kedua. Untuk part kedua, di sini kita akan menggunakan sistem tray untuk mengidentifikasi dan mengeksplor NIC pada komputer. Di mana untuk step pertama kita akan tekan sistem tray di sini ya, sistem tray. Kemudian di sini more WiFi settings. Kemudian kita akan change adapter option. Nah, pada change adapter swap options ini kita akan kembali ke menu seperti yang part pertama tadi, di mana ada dua SSID pada komputer saya, yaitu WiFi dan juga local area connection. Nah, kemudian kita akan memilih WiFi dan disable. Cuman di sini saya tidak akan melakukannya karena apabila saya memang disable, eh, presentasi ini akan terhenti karena saya menggunakan Zoom dan untuk perekam Zoom itu membutuhkan koneksi internet. Nah, maka dari itu saya akan mengdisable saja local area connection di sini. Nah, oke. Kemudian untuk di sini local area connection 12 tadi menghilang ya karena saya sudah meng-disable-nya. Untuk mengaktifkannya kembali saya akan pergi ke device manager. Nah, di sini bagian network adapter sini ya, Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter. Saya klik kanan dan enable device. Nah, di sini sudah kembali. Untuk yang step kedua, apabila kita meng-disable semua SSID, baik itu WiFi atau Ethernet, dan kembali lagi saya tidak memiliki Ethernet karena eh, pada laptop saya tidak ada portnya begitu. Nah, apabila di sini kita mematikan kedua-duanya sini, eh, nanti akan ada notifikasi pada sistem tray yang menunjukkan bahwa network disabled begitu. Nah, cuma saya tidak akan melakukannya, saya tidak akan mematikan dua-duanya karena saya menggunakan internet untuk merekam rekaman Zoom ini. Jadi saya akan langsung turun saja ke reflection question. Di sini reflection questionnya why would you activate more than one NIC on a PC atau apa alasan kita menggunakan lebih dari satu NIC pada komputer? Nah, jawabannya itu eh, yang pertama itu untuk mengimbangi beban. Karena ketika kita menggunakan beberapa NIC, kita bisa mendistribusikan flow atau lintas jaringan di antara kedua NIC ini, yang dimana dengan melakukan hal ini kita bisa meningkatkan kinerja dan mengurangi traffic pada jaringan. Kemudian yang kedua, redundansi. Apabila salah satu NIC gagal, di sini apabila local area connection 12 ataupun WiFi gagal, eh, NIC masih memiliki cadangan koneksi eh, untuk memastikan bahwa konektivitas jaringan tetap terjaga. Demikian presentasi saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.